Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Bakso Rusuk Al-Fatih Bandung. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat bumbu serbaguna, yang dimana bumbu ini sama halnya dengan bumbu Indomie ya. Bisa dikuah ataupun kering, cocok untuk semua masakan dan hemat. Dan cara ini sangat-sangat simpel dan mudah, tidak perlu ribet. Dan berikut ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan. Nanti lebih jelasnya bahan-bahannya itu bisa dilihat di deskripsi di bawah ya teman-teman. Bagi siapa yang mau mencoba silahkan ikuti langkah-langkah yang seperti ada di video ini. Gula yang saya gunakan tidak gula kiloan atau karungan ya, tapi gula yang ada di supermarket. Jadi bisa dilihat kadaluarsanya, merek itu tidak harus gulaku ya, banyak merek selain ini. Dan garam juga tidak harus garam seperti yang saya contohkan dalam video ini ya, cuman ukurannya itu harus sama ya kalau memang harus mau rasanya itu persis dengan bumbu Indomie. Ada lada juga, baik lada itu yang masih utuh aja ya, terus kita blender, tidak terlalu harus lembut ya. Nanti juga akan di blender ulang, jadi blendernya bertahap gitu ya, tapi tujuannya adalah untuk melembutkan supaya nanti itu pas dipakai sama kita cepat larut ya. Nanti tujuannya tidak ribet gitu ya, tidak usah aduk-aduk lagi semuanya. Jadi nanti pas kita mau pakai itu langsung larut ya teman-teman. Makanya disarankan ketika sudah mencampur semua bahan-bahannya, nanti di blender kering ya, tanpa air, tanpa minyak, blender kering ya, sampai lembut seperti tepung atau terigu ya. Jadi nanti itu pas disajikan atau ketika mau dipakai itu cepat larut dan rasanya ajib banget. Bisa digunakan terserah mau segimana, terserah selera Anda ya. Jadi seperti itu. Merek juga saya sarankan kalau lo mau enak itu Ajinomoto ya teman-teman. Banyak kan ada merek Sasa atau Miwon, tapi saya sarankan untuk rasa yang lebih enak itu Ajinomoto ya. Untuk garam juga banyak jenis garam, tapi yang saya selalu pakai ini adalah merek Kapal ya. Ini lebih enak aja menurut saya gitu. Tidak harus sama, bebas kok. Dan ini racikan untuk tambahannya itu lada ya. Lada ini menggunakan lada bubuk yang saya blender. Tujuannya supaya lebih original nanti rasanya ya. Kalau ladaku yang kemasan saset itu menurut saya kurang keoriginalannya kurang. Nanti pasti rasa itu rasanya pasti beda. Coba aja bandingkan gitu. Yang lebih alami itu lebih enak dinikmatinya. Ada khas-khasnya seperti itu. Nah seperti ini, ketika sudah tercampur semua bahan-bahannya diaduk-aduk rata sampai tercampur dengan rata gitu. Nanti ketika di blender rasanya tidak asin, tidak gurih gitu, tapi di situ rasanya emang mantep karena udah rata ngaduknya gitu. Jangan sampai belum rata terus di blender, wah nanti gak karuan itu rasanya ya. Jadi tujuannya mengaduk ini supaya tercampur bahan-bahan yang seperti tadi, kayak kenor ayam, Ajinomoto, garam, gula tuh sampai rata ya, teraduk. Nah ini ada hasilnya yang ketika sudah di blender ya, udah halus banget ini. Jadi ketika dipakai ini cepat larut teman-teman ya, lembut, rasanya ajib banget. Ini anak saya paling suka ini makan asin-asin seperti ini. Ini bisa untuk taburan lauk atau taburan nasi sekalipun, ini enak banget ini. Buat bikin keripik atau apapun itu jenis makanan, ini enak banget. Wajib dicoba jika teman-teman ingin merasakan racikan ini. Silahkan nanti ditiru ya teman-teman.
ini yang belum di blender ya, ini kelihatan kan kasar banget. Nah ini blender, kita blender halus, mau sampai berapa lama terserah ya, tidak ada aturannya, yang penting udah lembut tercampur, baru kita angkat, kita pisahkan ke dalam toples ataupun plastik. Jangan sampai terkena air atau minyak ya, supaya tidak menggumpal. Nah, hindari pokoknya angin-angin. Kalau diplastikin hindari, jangan sampai ada anginnya ya, harus rapat ya, supaya tidak menggumpal. Nah, udah habis semua, ini udah selesai. Kita kemas dalam plastik, kalau saya pakai plastik ya. Kalau yang punya toples boleh pakai toples, tapi harus tutup rapat, jangan sampai ada angin masuk ya. Ini semuanya racikan yang rekomen, wajib dicoba. Jangan lupa setelah kita memakai barang-barang, bahan-bahan itu wajib dibersihkan teman-teman ya, supaya kotoran tidak mengkarat jadi karatan dan susah dibersihkan. Nah inilah hasilnya dikemas. Ini bisa untuk, kalau saya ini bikin untuk sekitar 2 bulanan ini, untuk bahan bakso rusuk ataupun mie ayamnya ya, serbaguna lah ini pokoknya. Simpan di tempat yang tidak panas, tidak juga dingin gitu, di antara, jangan ditumpuk dengan bahan-bahan yang lain ya. Oke, seperti itu teman-teman, jangan lupa subscribe ya.